Halo semua, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang koperasi. Nah, berikut adalah peta konsep tentang bab yang akan kita bahas, yaitu koperasi. Nah, jadi ada 3 subbab. Yang pertama yaitu konsep koperasi yang meliputi sejarah koperasi, pengertian koperasi, asas, landasan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah koperasi sekolah yang meliputi pengertian koperasi sekolah, landasan, ciri koperasi sekolah, jenis usaha, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sisa hasil usaha atau SHU. Yang pertama kita bakal bahas konsep koperasi. Sejarah koperasi. Koperasi lahir karena inspirasi tokoh-tokoh seperti Robert Owen, Francis Charles Fourier, Louis Blanche, dan Ferdinand Lassalle. Koperasi Rochdale merupakan koperasi konsumsi pertama di dunia, didirikan di Rochdale, Inggris oleh Robert Owen yang selanjutnya dikenal sebagai Bapak Koperasi. Koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wiratmadja yang mendirikan Koperasi Simpan Pinjam. Pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya dan ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan. Asas koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan. Oleh karena itu, rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh kesadaran harga diri dan kepercayaan diri sendiri. Selanjutnya yaitu landasan koperasi. 1. Landasan ideal. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. 2. Landasan struktural. UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 3. Landasan operasional, yaitu tata aturan kerja dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Dibagi 2 yaitu UU nomor 25 tahun 1992 dan ADART. 4. Landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetia kawanan dan kesadaran pribadi. Tujuan koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Fungsi dan peranan koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. 3. Mandiri. 4. Pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. 5. Pemberian balas jasa terbatas atas modal. 6. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. 7. Kerjasama antar koperasi. Perangkat organisasi koperasi. 1. Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. 2. Pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama adalah 5 tahun. 3. Pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Penggolongan koperasi. Yang pertama berdasarkan keanggotaannya. 1. Koperasi primer beranggotakan orang perseorangan dengan jumlah minimal 20 orang. 2. Koperasi sekunder beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum dibagi menjadi 3. Koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Yang kedua berdasarkan jenis usahanya. Dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan koperasi dibagi menjadi 4. Yang pertama koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir koperasi serba usaha. Modal koperasi. Yang pertama, modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan,
dan hibah. Yang kedua, modal pinjaman bisa berasal dari anggota, koperasi lain, bank atau lembaga lain, dan penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Berikut adalah gambar logo koperasi, yang di sebelah kiri adalah logo yang lama dan di sebelah kanan adalah logo yang baru. Selanjutnya, kita akan bahas koperasi sekolah. Pengertian koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah yang beranggotakan seluruh siswa di sekolah tersebut. Landasan hukum koperasi sekolah. 1. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor 638 AKPTS Men 1974 tentang ketentuan pokok mengenai koperasi sekolah. 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0158P1984 dan Menteri Koperasi Nomor 51 MKPTS 31984. 3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5U1984. Yang keempat, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tujuan koperasi sekolah. Yang pertama, mendidik siswa untuk latihan berkoperasi. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di berkoperasian. 3. Melatih tanggung jawab siswa. 4. Melatih siswa agar punya pengalaman praktis dalam berkoperasi. 5. Menumbuhkan jiwa demokratis. Selanjutnya, yaitu ciri koperasi sekolah. Pertama, koperasi sekolah tidak berbadan hukum. 2. Anggotanya adalah siswa sekolah. 3. Keanggotaannya berlangsung selama yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa sekolah tersebut. 4. Koperasi sekolah merupakan koperasi sebuah usaha. 5. Mempunyai manfaat baik secara ekonomi maupun pendidikan. Tahap pendirian koperasi sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, kepala sekolah, guru, siswa mengadakan pertemuan untuk membahas tentang pendirian koperasi sekolah. 2. Tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah rapat pembentukan yang dihadiri oleh antara lain kepala sekolah, siswa, dan lain-lain. 3. Tahap pengesahan. Tahap ini adalah pengajuan pengesahan ke kantor koperasi setempat. Jenis usaha koperasi sekolah. Yang pertama, unit usaha pertokoan bertujuan melayani kebutuhan pokok para siswa. 2. Unit usaha kafetaria bertujuan menyediakan kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa. 3. Unit usaha simpan pinjam bertujuan mendidik siswa untuk hemat dan gemar menabung. 4. Unit usaha jasa lainnya bertujuan memberikan layanan jasa pada para siswa. Pengelolaan koperasi sekolah. Yang pertama, di bidang keanggotaan. Perlu diatur tentang syarat keanggotaan, masa berakhir, hak dan kewajibannya, persyaratan jadi anggota koperasi. 2. Bidang organisasi. Berkaitan dengan perangkat organisasi koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketiganya harus berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. 3. Bidang administrasi. Koperasi perlu melengkapi administrasi keanggotaannya dan administrasi keuangan sesuai prinsip yang berlaku. 4. Bidang permodalan. Modal koperasi sekolah bisa dari modal sendiri maupun luar. Modal sendiri seperti simpanan pokok, wajib, dana cadangan SHU. Sedangkan modal dari luar seperti simpanan sukarela, pinjaman dari bank, dan lain-lain. 5. Pembinaan. Kepala sekolah dan guru harus memberikan pembinaan secara kontinu guna kelancaran dan kelangsungan koperasi sekolah. Yang terakhir adalah sisa hasil usaha. SHU yang dibagikan pada anggota dalam bentuk yang pertama jasa modal. Jasa modal dibagikan berdasarkan besar dan kecilnya simpanan anggota tersebut di koperasi. Rumusnya, simpanan anggota yang bersangkutan per total simpanan koperasi dikali bagian SHU. Yang kedua, jasa anggota atau jasa usaha. Dibagi juga yang pertama koperasi konsumsi, besarnya jasa anggota pada koperasi ini berdasarkan besar kecilnya anggota berbelanja di koperasi tersebut. Rumusnya, penjualan pada anggota yang bersangkutan per total penjualan dikali bagian SHU untuk jasa anggota. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Besarnya jasa anggota pada koperasi simpan pinjam tergantung dari jumlah jasa pinjaman yang diberikan anggota pada koperasi. Rumusnya, pinjaman anggota yang bersangkutan per total pinjaman di koperasi dikali bagian SHU untuk jasa anggota. Selanjutnya adalah koperasi produksi. Besarnya jasa anggota pada koperasi produksi ditentukan oleh besar kecilnya anggota menjual hasil produksi ke koperasi. Cara menghitungnya yaitu pembelian pada anggota yang bersangkutan per total pembelian koperasi dikali bagian SHU untuk jasa anggota.
Contohnya, koperasi memperoleh SHU 50 juta. Dalam AAD/ART pengalokasiannya yaitu 25% untuk dana cadangan, 20% untuk jasa modal, 20% jasa anggota, 10% dana pengurus, 5% dana sosial, 5% dana pendidikan, 5% dana pembangunan lingkungan, 10% dana pegawai. Lokasi perhitungannya sebagai berikut. Jika Pak Ibrahim sebagai anggota mempunyai simpanan pokok 500.000 dan simpanan wajib 2.500.000, sedangkan total modal koperasi 60 juta, Pak Ibrahim berbelanja di koperasi senilai 1 juta dan total penjualan koperasi pada anggota 40 juta. Berapakah SHU yang akan diterima Pak Ibrahim? Yang pertama, jasa modal atau jasa simpanan 3 juta per 60 juta dikali 10 juta yaitu 500.000. Yang kedua, jasa anggota 1 juta per 40 juta dikali 12.500.000, maka 312.500. Jadi, SHU yang diterima Pak Ibrahim 500.000 ditambah 312.500 jadinya 812.500. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton.